Halo, Healthy Squad semuanya. Mungkin acaranya aku bisa mulai sekarang ya, karena udah jam 1 juga. Eh, oke, aku mulai sekarang ya. Halo Healthy Squad, apa kabar nih semuanya? Perkenalkan saya Hafi, host yang akan memandu acara webinar Squad Health yang berjudul Penanganan Dini Saat, Selama, dan Setelah Terpapar COVID-19 siang ini. Nah, pada webinar hari ini, kami juga telah menghadirkan narasumber yang sangat kredibel ya tentunya dan terpercaya, yaitu Dr. Nur Chandra Gunawan, SPPD, selaku Internal Medicine Specialist di RSUD Keramat Jati, RSI AKMC, dan RSUD Cipayung. Halo dokter, apa kabar nih, sehat dan semangat terus ya? Halo Mas Hafi, sehat-sehat kok. Apa kabar Mas Hafi? Baik dong. Oke, terus untuk reminder aja buat Healthy Squad selama webinar ini, boleh banget melakukan diskusi tanya jawab melalui kolom chat. Nanti akan dibantu oleh moderator untuk disampaikan ke dokter. Terus nanti untuk dapat sertifikatnya, nanti akan ada aku share juga formnya di kolom chat. Nanti harap diisi ya. Terus biar nggak kelamaan lagi, mungkin bisa kita mulai sekarang ya langsung. Kalau gitu aku waktu dan tempat, aku persilakan kepada Kak Agni Rarasulan selaku moderatornya. Silakan ya Kak. Halo semuanya Healthy Squad, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, jadi untuk hari ini akan ada paparan materi oleh Dr. Nur Chandra. Nanti setelah itu kita mempersilahkan kepada kalian untuk ini ya, silakan tanya jawab, kirim pertanyaannya di kolom chat. Nah sekarang mungkin langsung aja Dr. Nur, mungkin kita bisa share screen untuk materinya. Oke, slide-nya terlihat Mbak Agni? Ya, Kursornya kelihatan nggak nih kursor yang saya ya gerakkan? kelihatan dok. Oke, baik. Saya mulai. Boleh, silakan dok. Ya, selamat siang teman-teman Healthy Squad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Healthy Squad kepada saya pada siang hari ini. Ya, sebelumnya nama saya Nur Chandra Gunawan, biasa dipanggil Dr. Nurchan atau Dr. Chandra ya. Saya bertugas sebagai Satgas COVID-19 di RSUD Keramat Jati, RSIA Kemang, dan RSUD Cipayung. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan kepada kita, kepada keluarga selama pandemi ini. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai penanganan dini saat, selama, dan setelah terpapar COVID-19. Tapi mungkin nanti saya akan modifikasi ya, karena yang paling penting sebenarnya sebelum, ya, saat, dan selama. Nanti setelah mungkin ada beberapa. Oke, saya mulai. Sebelum saya mulai lebih lanjut, saya ingin memberikan informasi dulu bahwa semua yang saya presentasikan pada hari ini mungkin tidak akan berlaku selamanya ya. Mungkin minggu depan berubah, bulan depan berubah, karena ilmu tentang COVID-19 itu berubah-berubah ya, sesuai dengan perkembangan penelitian dan sebagainya. Kita ingat dulu waktu awal-awal masker hanya untuk yang sakit, ya, lalu lama-kelamaan semua pakai masker. Kemudian terakhir WHO masker 2 lapis. Jadi semua sesuai dengan keadaan terbaru. Dan ini adalah update sampai kemarin yang akan saya tampilkan kepada teman-teman Healthy Squad. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan berkenalan dulu dengan virus dan penyakitnya. Setelah berkenalan, kita baru bisa mencegah. Kalaupun nanti kita terkena, kita tahu apa yang harus kita lakukan jika positif COVID-19. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu nih dengan si virus penyebab COVID-19 ini. Nama penyakitnya sendiri adalah COVID-19 ya. Coronavirus Disease 2019 karena pertama kali dilaporkan tahun 2019. Nama virus penyebabnya SARS-CoV-2. Ya, jadi jangan ketukar-tukar teman-teman. Kenapa SARS-CoV-2? Karena dulu ada SARS-CoV pertama ya di Hong Kong waktu 2003 itu ada SARS-CoV-1 yang menyebabkan penyakit SARS. Nah, namanya coronavirus karena bentuknya seperti matahari. Jadi corona itu arti matahari. Ini ada tonjolan nih yang warna merah. Itu adalah bagian paling penting dari si virus yang nanti akan nempel ke badan kita.
Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya, namanya protein spike. Virus ini termasuk virus RNA, jadi dia itu secara alami, secara natur dia akan bermutasi terus. Mutasinya kadang ada yang merugikan si virus, jadi si virusnya jadi mati, tapi ada juga yang kadang menguntungkan. Si virus jadi bisa beradaptasi dengan kondisi sekitar. Nah, gimana situasi terkini? Ya ini saya yakin teman-teman juga merasakan ya, bulan Juli Agustus kemarin itu kita begitu banyak kasus. Ini sampai tanggal 12 September ya, yang meninggal sudah 138.000 ya, sekitar 3,3% dari total semua pasien yang positif. Waktu akhir Juli, awal Agustus terjadi lonjakan kasus yang begitu besar di Indonesia, sampai sempat mencapai 50.000 kasus sehari. Nah, saya ajak teman-teman melihat ke luar Indonesia, ke negara lain, ke Jepang, dan kedua negara Eropa. Ya, kita lihat bahwa akhir Juni pun ternyata terjadi lonjakan kasus nih yang sama nih di ketiga negara ini. Tapi saya mau membuat catatan bahwa ternyata ada event besar ya. Di Jepang kita tahu ada Olimpiade Tokyo nih, dan di Eropa ada Piala Euro 2000. Tidak berapa lama kasus mengalami lonjakan. Nah, yang mau saya highlight, Jangan lupa bertanya di box Q&A. Yang mau saya highlight di sini adalah bahwa semua event, semua kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah banyak dan di mana protokol kesehatan tidak terlalu dilakukan, nah itu bisa berpotensi meningkatkan kasus. Jadi kita harus hati-hati nih. Ya, kita lihat di sini kita udah turun, ada kemungkinan kita bisa naik lagi kalau nanti ada event-event besar yang mengumpulkan orang. Nah, bagaimana penularannya? Virus ini adalah virus pernapasan. Ya, jadi dia itu menularnya lewat udara. Jadi itu kenapa setiap kali banyak orang berkumpul terjadi peningkatan jumlah kasus. Gimana cara penularannya? Bisa dua. Yang pertama itu kontak langsung. Langsung itu maksudnya ini gambar yang warna hijau adalah orang yang ada virusnya, ini orang sakit. Ketika dia ngomong, ketika dia batuk, ketika dia bersin, itu ada partikel kecil yang namanya droplet dari mulutnya keluar. Itu mengandung virus, jumlahnya banyak. Kalau pas dia ngomong sama si B nih yang warna abu-abu di kanan, terus si B menghirup, nah itu namanya kontak langsung. Jadi dia dapat langsung. Atau yang kedua si A ini ngomong-ngomong terus dropletnya jatuh di meja, di gagang pintu. Nah, terus ada si C megang tempat-tempat yang terdapat virus itu. Akhirnya si C megang hidung, megang mulut, terkena. Nah, itu namanya kontak tidak langsung. Ya. Selain berbentuk droplet, ternyata virus ini juga bisa menular melalui aerosol. Aerosol ini partikel yang lebih kecil lagi dari droplet. Saking kecilnya, dia itu bisa melayang-layang di udara sampai 3 jam kalau kata penelitian. Nah, tapi tidak semua tempat itu dia jadi aerosol. Jadi hanya ruangan-ruangan tertutup di mana ventilasinya tidak bagus. Jadi jendela tidak dibuka, dipasang AC. Nah, itu tempat-tempat di mana si virus ini bisa menular melalui aerosol. Nah, virusnya masuk ya ini melalui hidung atau melalui mulut menuju ke paru-paru. Ini di bawah ini paru-paru. Ini saya coba jelasin biar nanti teman-teman ada gambaran. Nah, sebenarnya ada satu lagi pintu masuknya yaitu lewat mata. Nah, ini yang sering kita lupa. Jadi mata itu ternyata ada satu saluran yang ngalirnya tuh ke hidung. Nah, jadi hati-hati juga yang suka kucek-kucek mata, jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya. Begitu dia masuk, nah ini dia yang saya bilang tadi. Ini bagian virus yang namanya spike, dia harus menempel di bagian tubuh kita yang namanya S2. Nanti saya jelasin kenapa perlu S2 ini. Jadi begitu dia berikatan, baru dia bisa masuk ke dalam badan di gambar yang kanan. Ya, jadi ini seperti kunci dengan gagangnya, dengan itunya ya, dengan seperti anak kunci dengan lubang kuncinya. Jadi benar-benar pas dan klop. Kenapa penting? Nah, karena ternyata tubuh kita hampir di seluruh organ itu mengandung reseptor S2 itu. Dengan kata lain, virus ini bisa masuk ke hampir semua organ. Jadi gejalanya juga bisa di hampir semua organ. Jadi kalau dia di otak bisa bikin sakit kepala hebat, kalau dia di paru-paru bisa bikin batuk, sesek, kalau dia di tenggorokan tadi bikin nyeri tenggorokan,
Kalau di hidung bikin pilek, kalau di mata bikin mata merah. Kalau di lambung, di usus, dia bisa bikin nyeri ulu hati, mual, sampai diare. Makanya penyakit COVID ini disebut sebagai penyakit 1000 wajah, bisa dalam bentuk apapun gitu. Dan ini juga yang sering bikin pasien jadi salah paham, kok saya mencret-mencret dibilang COVID gitu. Tentunya kan dokter tidak sembarangan, kita gabungkan, makin banyak gejalanya kemungkinannya makin besar. Saya diare tapi kok saya ada batuk, kan itu kan dua organ yang sebenarnya nggak nyambung gitu, satu paru, satu pencernaan. Saya diare tapi saya nggak bisa mencium, nah, kan makin banyak gejalanya, kecurigaannya makin kuat ke arah COVID-19. Tentunya ada keluhan lain yang bersifat tidak spesifik ya, misalnya demam atau cepat capek. Teman-teman, 80% COVID-19 ini sebenarnya tanpa gejala sampai gejala ringan. Jadi ini akan sembuh sendiri. Ya, dia mau dikasih minum susu jenis apapun, dia mau dikasih obat apapun, dia tidak dikasih obat, dia akan sembuh. Tapi ada 20% nih pasien yang memerlukan perawatan. Dan kita nggak bisa bedain, kita nanti akan masuk ke yang 80 atau yang 20. Makanya penting teman-teman untuk ke dokter, untuk memeriksakan diri ke dokter, begitu teman-teman terdiagnosis COVID-19. Karena nanti ada pemeriksaan-pemeriksaannya nih. Ini kayaknya sih bakal yang 80% yang aman sampai akhir, atau ini kayaknya nantinya akan memerlukan perawatan ini, jadi harus lebih agresif. Jadi dan dari 20% itu 5% akan kritis dan perlu ICU. Ya, bulan Juli Agustus kita tahu ICU di mana-mana penuh karena memang data ini nggak bohong gitu. Ini data dari 2020. Ya, waktu masih awal-awal banget COVID. Nah, ini yang saya mau kenalin ke teman-teman. Ini sebenarnya artikel ilmiah, tapi saya akan coba jelaskan dengan bahasa awam. Begitu seseorang terinfeksi COVID-19, itu ada 3 stadium kemungkinan yang akan bisa terjadi ke dia. Ya, stadium pertama adalah stadium awal. Ini waktu awal-awal virus masuk, itu virus lagi tinggi-tingginya. Jadi lagi menular banget. Tapi daya tahan tubuhnya ini masih belum bangun lah istilahnya. Daya tahan tubuhnya masih sedikit. Nah, di stadium 1 ini yang saya bilang tadi 80% nanti virusnya akan mati dan virusnya akan hilang, pasiennya akan sembuh. Tapi ada 20% yang akan lanjut nih, Dok. Semuanya ke stadium 2 dan stadium 3. Stadium 2 ini adalah ketika orangnya mulai sesak, tapi sesaknya dikit. Ya, sesaknya dikit. Virusnya sendiri udah mulai turun jumlahnya. Daya tahan tubuh mulai bangun. Mulai bangun tapi salah sasaran. Jadi semuanya ditembak, nggak cuma virusnya tapi organ-organ kita juga ditembak. Begitu tidak diobati, lanjut lagi nih penyakitnya, dia akan ke stadium 3. Ini yang kita kenal dengan badai sitokin ya. Belakangan ini kan rame ya. Kok virusnya udah negatif kok malah pasiennya makin sesak. Nah, ini dia nih penjelasannya, karena si pasiennya itu mencapai ke stadium 3 di mana virusnya sudah sangat sedikit tapi daya tahan tubuhnya sedang gila-gilanya. Ya. Jadi kenapa penting saya jelaskan ini? Karena teman-teman harus di awal sini nih. Di awal sini, ketika di stadium 1 kita potong, tidak sampai ke stadium 2. Ketika stadium 2 udah terlanjur, misalnya stadium 2 kita potong jangan sampai ke stadium 3. Karena kalau udah stadium 3 ini jujur agak susah. Itu angka kematiannya besar kalau udah sampai stadium 3 ini. Nah, begitu kita sudah kenal, sekarang kita bisa nih belajar untuk mencegah biar kita nggak tertular si virus SARS-CoV-2 ini. Kenapa penting untuk mencegah? Ya, mungkin teman-teman pernah dengar istilah flattening the curve ya. Jadi gambar kiri atas ini adalah jumlah kasus, kemudian ini jumlah kasus baru ya, jumlah kasus baru. Jadi kalau tidak dilakukan usaha pencegahan, itu kasus baru kan bisa terjadi tinggi banget. Satu hari kayak kemarin tuh bisa 50.000 kasus ya. Itu satu hari loh, berarti 2 hari 100.000 dan seterusnya. Sedangkan ini garis titik-titik adalah kapasitas sistem kesehatan kita. Kita tahu misalnya rumah sakit RSUD aja kapasitas mungkin 100 sampai 150 aja gitu yang tipe D. Bagaimana bisa dari 50.000 pasien kan kita tahu tadi 20% akan perlu perawatan. Berarti sekitar 10.000 pasien harus dirawat setiap hari. Nah, itulah yang kita lihat di gambar di bawah. Ini satu rumah sakit di luar Jakarta ya. Jadi sampai pasien membeludak sampai
harus di tenda dirawatnya atau sampai harus dirawat misalnya di jalan gitu karena memang saking penuhnya. Nah, dengan melakukan usaha pencegahan yang nanti akan kita bahas, itu kita bisa melandaikan kurvanya nih. Jadi sistem kesehatannya bisa lebih siap. Kita tahu fasilitas kesehatan kita jumlahnya terbatas dan kalaupun fasilitasnya ditambah, rumah sakit ditambah, tenaga kesehatannya segitu aja. Gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk melaksanakan usaha pencegahan. Gimana mencegahnya? Nah, ini secara simpel saya buat diagramnya. Tadi kita tahu virusnya akan masuk hidung atau mulut atau mata ya. Caranya paling gampang adalah ya tutup sumber masuknya dengan menggunakan masker. Ya kan? Dan harus ditutup semua. Jadi jangan sampai maskernya cuma nutupin mulut, hidungnya enggak. Nanti bisa masuk virusnya. Ini gambarnya, ini ada gambar virus di udara. Ini gambar orang yang sakit di sebelah kiri. Dengan memakai masker, si orang yang sakit juga nggak bisa keluarin virusnya ke orang yang sehat. Yang kedua adalah jaraknya dijauhin. Kita tahu tadi virusnya bisa menular, bisa droplet, bisa aerosol. Kalau aerosol itu bisa sampai melayang-layang sampai 2 meteran tuh. Oke, makin jauh jaraknya, kemungkinan terkenanya makin kecil. Itu sebenarnya cara simpelnya untuk mencegah penularan. Kalau misalnya sudah tertular gimana nih? Misalnya kan banyak yang bilang, saya yang penting kuatin daya tahan tubuh aja nih, imunitas saya kuatin, saya yang penting tidak stres, saya bahagia. Itu mungkin benar, tapi tidak 100% benar. Karena stres itu hanya satu komponen yang mempengaruhi fungsi imunitas kita. Ada faktor lain, misalnya genetik. Ada orang-orang yang memang bakat bawaannya itu lebih gampang kena COVID atau lebih berat kalau kena. Jenis kelamin, teman-teman wanita biasanya daya tahan tubuh lebih bagus daripada teman-teman laki-laki. Usia makin tua, usianya daya tahan tubuhnya makin tidak bagus dan seterusnya. Ada banyak. Termasuk ini nih, paparan terhadap kuman. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita happy-happy, tapi tiap hari kita kena paparan terhadap kumannya dalam jumlah besar. Ya kita kalah juga. Nah, di sini ada juga vaksin. Nanti akan saya bahas untuk vaksin. Nah, kita tahu virus ini mengintai kita kapan saja, ya, mengintai kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus berubah. Kita harus membiasakan diri juga nih terhadap si virus. Beberapa perilaku baru yang mungkin teman-teman sudah tahu ya, cuci tangan sesering mungkin. Etika batuk dan bersin ini akan saya jelaskan nanti. Hindari tempat padat. Dan kalau misalnya terpaksa harus ada di tempat tertutup, ya batasi waktunya. Jangan lama-lama, 15 menit, 20 menit. Hindari menyentuh wajah, jaga jarak. Kemudian jangan lupa untuk mendisinfeksi permukaan secara reguler. Ketika seseorang mulai merasa tidak enak, segera isolasi diri dan segera ke dokter. Nah, ini yang update terbaru ya, bahwa sekarang disarankan tuh pakai masker ganda. Jadi masker medis di dalam, masker kain di luar. Tujuannya kenapa? Karena kasus yang begitu tinggi ketika Juli Agustus kemarin. Nah, saya nggak tahu apakah ini nanti akan tetap begini atau nanti diturunkan lagi jadi satu masker atau tidak, tergantung dengan situasi terkini pastinya. Terus kesalahan-kesalahan yang paling sering nih, maskernya melorot, jadi kelihatan hidung. Jadi virusnya bisa masuk lewat hidung. Terus maskernya nggak nutupin dagu, jadi virus bisa masuk lewat bawah. Kemudian kesalahan rutin lain, misalnya, nah ini, jangan lupa setiap sebelum sama sesudah lepas masker, cuci tangan. Ya, karena kalau misalnya nggak cuci tangan, nanti bisa aja virusnya itu kita tempelkan ke masker dan nggak sengaja masuk ke kita. Kemudian terlalu lama memakai masker juga, satu masker bisa dipakai sampai berhari-hari. Itu juga bahaya. Gitu. Ketika maskernya udah kelihatan kotor atau misalnya basah aja, itu udah harus diganti dengan masker yang baru. Nah, ini dia 9 titik lengah yang mudah sekali COVID itu menular. Yang pertama, waktu bersama keluarga, ini jelas karena kan kita lepas masker. Waktu makan bersama di tempat kerja nih, makanya sebenarnya sebaiknya jangan makan bersama dulu, apalagi di ruangan-ruangan yang kecil gitu ya, ventilasinya kurang. Kemudian rapat dan sebagainya. Ini dia waktu komunitas olahraga, teman-teman yang suka naik sepeda misalnya, terus naik sepedanya beriringan, itu kan
ketika yang bagian depan ngomong, kan dropletnya ke bawah angin tuh, ke belakang-belakang. Jadi hati-hati nih titik-titik lengahnya. Yang terakhir adalah waktu menghadiri pesta. Ya, jadi sering waktu menghadiri pesta selfie ya, lepas masker, deket-deketan, itu dia titik-titik lengahnya. Kemudian cuci tangan ya. Cuci tangan itu harus pakai air mengalir ya. Jadi jangan di baskom kobokan gitu. Ya, pakai air mengalir, kemudian pakai sabun atau bisa juga dengan hand sanitizer kalau misalnya nggak ada sabun. Ada 6 langkah, teman-teman mungkin udah jago ya. Gosok dulu kedua telapak tangannya, punggungnya, kemudian sela-selanya, kemudian mengunci ibu jarinya, baru jari yang lain. Nah, itu harus dilakukan semuanya. Nggak cukup cuma cuci bentar, nggak nyampe 5 detik, habis itu pergi. Nah, ini dia vaksin. Jadi, kenapa vaksin ini penting? Jadi, vaksin itu seperti kita tahu adalah senyawa biologis yang sebenarnya dikasih ke seseorang agar seseorang itu bisa menghasilkan kekebalan buat melawan penyakit infeksi. Prinsipnya sebenarnya dua, bikin antibodi sama bikin sel memori. Antibodi, kalau ada virus bisa langsung netralin virusnya. Sel memori itu adalah sel khusus yang kalau misalnya ada virus masuk, itu bisa langsung memanggil bala bantuan dengan cepat. Nah, sebenarnya seseorang itu bisa dapat kekebalan dua. Satu itu kalau kena dulu, yang kedua kalau divaksin. Tapi kalau kena dulu tuh harganya terlalu mahal, karena 20% dari yang kena ini akan dirawat. 5% kritis, 3% ya, 3% bisa meninggal. Jadi terlalu mahal harganya kalau kita mencapai kekebalan dengan infeksi alamiah. Makanya kenapa kita vaksin. Tujuan utamanya sebenarnya membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, kalau teman-teman pernah dengar ya. Herd immunity itu adalah suatu keadaan di mana mayoritas populasinya, mayoritas orang di dalam populasi itu kebal terhadap suatu penyakit. Sehingga orang-orang yang tidak kebal jadi terlindung. Ini saya ambil contoh gambar ini ya. Jadi misalnya gambar yang saya sedang tunjuk ini, itu ada satu kelompok orang. Ini yang biru ini yang udah ada antibodi, ya. Tapi baru 3 orang misalnya. Terus ada satu orang warna merah ini yang terinfeksi, bergabung. Nah, dengan cepat bisa menyebar karena belum ada kekebalan di orang-orang yang warna putih-putih ini. Beda kalau satu kelompok 100 orang misalnya, itu 90 udah kebal, entah dari infeksi alamiah, entah dari divaksin. Begitu ada satu orang mau infeksi, virusnya nggak bisa nyebar. Karena orang-orang yang sudah memiliki kekebalan ini melindungi orang-orang lain yang belum kebal. Tujuan vaksin ini sebenarnya, agar terbentuk kekebalan komunal atau kekebalan kelompok. Lalu mau pakai vaksin yang mana? Nah, kalau saya sendiri tidak usah pilih-pilih, karena yang penting adalah kekebalan kelompoknya. Ya, ini angka-angka ini 79%, 70%, 65% itu sebenarnya efektivitas atau efikasi vaksinnya. Jadi kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit pada satu orang. Tapi kalau saya misalnya pakai Moderna misalnya, tapi sekeliling saya, satu rumah saya itu belum divaksin, sama saja saya akan kena juga, gitu. Jadi yang penting sebenarnya vaksin. Begitu teman-teman dapat kesempatan vaksin, vaksin. Teman-teman ada komorbid, komorbidnya terkontrol, vaksin. Apakah ampuh melawan varian baru? Nah, ini ada datanya, saya tunjukkan semua tuh. Ya. Nah, ini gambar yang saya himpun. Ini gambar kiri ronsen torak orang normal ya, ronsen paru-paru. Jadi kalau kita lihat paru-paru yang bersih itu, ini paru-paru kanan, kiri, ini jantung ya. Itu harusnya warna hitam, ya. Tapi begitu dia ada cairan, dia ada infeksi, dia akan menjadi putih. Ini gambar kanan, pasien COVID, yang satu tidak divaksin, yang satu divaksin. Kita lihat divaksin masih bisa kena, ya masih ada putih-putihnya, masih kena COVID, cuma tidak berat, ya tidak berat, ada putih-putihnya di bawah. Sedangkan ini kita lihat hampir semua ya, kanan, paru-paru kiri itu putih. Itu dia. Jadi setelah vaksin pun jangan lengah, tetap protokol kesehatan. Kenapa? Karena ini data 11 September ya teman-teman, bahwa yang divaksin 1 dosis di Indonesia itu baru 26%. Yang divaksinasi lengkap baru 15%, lebih dikit lagi gitu. Jadi sebenarnya kekebalannya mungkin ya
kalau dari angka Indonesia ya, kalau Jakarta kan sebenarnya vaksin dosis pertama sudah lebih dari 100%. Dosis kedua kayak sudah lebih dari 70% juga. Jadi mencapai herd immunity ini masih perlu waktu. Sambil mencapai itu, mari tetap kita patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang yang terakhir, kalau misalnya kita udah mencoba mencegah, namun ternyata masih positif juga. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman jangan panik dulu. Ya, karena panik membuat stres, membuat imun turun. Yang harus teman-teman lakukan adalah hubungi Satgas COVID setempat. Jadi bisa di RT atau RW biasanya ada, atau di apartemen juga ada. Nanti Satgasnya akan membantu teman-teman untuk ke dokter atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, ini pentingnya tadi ya, sudah saya jelaskan di awal, karena untuk mencegah biar penyakitnya ini nggak sampai ke stadium 3 tadi. Gitu. Kemudian kasih tahu teman-teman, orang-orang yang kontak dekat sama teman-teman, agar mereka juga bisa isolasi dan bisa diperiksakan. Isolasi diri, kemudian siapin alat-alatnya, baru siapin obat-obatannya. Nah, alat-alat yang harus disiapin, termometer ya, alat saturasi oksigen, kemudian masker ya, teman-teman, masker, jangan lupa sama hand sanitizer. Jangan lupa juga nih, selain obat, alat-alat untuk hiburan, karena kan isolasi ini biasanya memerlukan waktu 2 minggu. Laptop, buku, kalau teman-teman suka baca, suka dengar lagu, silakan. Nah, oh ini tadi etika batuk ya. Jadi kalau misalnya batuk, itu jangan buka mulut selebar-lebarnya, ada etikanya. Etika batuk itu adalah satu, tutup mulut. Jadi waktu batuk tutup mulut dan hidung pakai tisu. Habis itu buang, cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada, tutup mulut hidung pakai ini nih, lengan atas bagian dalam. Jadi gitu. Jadi jangan malah batuk ke arah orang gitu. Jadi begini ya, atau pakai tisu. Untuk protokolnya tetap di rumah, jangan kemana-mana. Pakai masker, jaga jarak dengan anggota keluarga lain, cuci tangan sesering mungkin, dan etika batuk. Untuk kegiatan hariannya, yang pertama buka jendela kamar ya, agar cahaya matahari sama sirkulasi udara bisa masuk. Jangan lupa berjemur matahari 10-15 menit, 3 kali seminggu cukup. Rutin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Olahraga ya, dan olahraga ini maksudnya jangan olahraga keluar-keluar ya, kan lagi isolasi mandiri. Olahraga yang di rumah aja. Sama jangan lupa makan bergizi seimbang. Makannya juga jangan gabung dengan keluarga lain. Ingat, ini namanya isolasi mandiri. Jadi makannya sendiri gitu. Jangan makan sambil ngobrol kan, lepas masker nanti menular. Terus pisahin cucian kotor teman-teman dengan pakaian kotor keluarga yang lain. Bersihin kamar setiap hari, pakai APD minimal masker. Habis makan cuci sendiri alat makannya. Periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen minimal 2 kali sehari, sama tidur di kamar pribadi yang terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Nah, kalau kita isolasi mandiri, tanda waspadanya apa nih? 1, demam tinggi terus-menerus. Udah kasih obat, demam-demam terus nih. Atau misalnya batuk, tapi kok batuknya makin parah. Nah, itu tanda-tanda waspada. Ini kemungkinan akan masuk ke stadium 2 yang saya jelasin tadi tuh. Atau pasiennya napasnya cepat. Jadi saturasi oksigen ini penting, tapi jangan lupa napasnya. Kalau saturasinya masih 97 tapi orangnya kayak habis lari-lari, napasnya cepat, itu tanda bahaya tuh. Atau wajah bibirnya kebiruan, atau gasping. Gasping itu napasnya udah satu-satu gitu. Gitu, satu-satu. Atau ada nyeri dada, ya nyeri dada apalagi seperti dihimpit benda berat. Pasiennya jadi bingung atau bicaranya ngaco, terus pasiennya sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan pasiennya ada kondisi komorbid yang nggak terkontrol, misalnya gulanya 400, gulanya 500, tensi 200, nah itu harus dirawat, itu nggak bisa isolasi mandiri. Nah, saya akan menutup dengan satu ilustrasi yang bagus banget yang dijelaskan oleh Bapak Menteri ya, Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini gambar yang atas, itu kita mungkin pernah ya, kita lagi jalan sama orang yang kita sayang ya, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, suami, istri. Waktu kita mau nyebrang, kan kita otomatis yang lebih kuat, yang lebih sehat, itu berdiri di sisi luar ya.
yang lebih rentah ya, ibu kita atau nenek itu kita taruh di sisi dalam. Jadi kita melindungi orang-orang yang kita sayangi ini. Ya, itu kan secara otomatis kayak gitu tuh. Natur manusia melindungi orang yang dia sayangi. Dengan teman-teman pakai masker, dengan teman-teman cuci tangan, dengan teman-teman vaksin, teman-teman melindungi orang-orang yang teman-teman sayangi. Jadi bukan cuma melindungi kita aja gitu, tapi kita melindungi ini bayi yang nggak bisa pakai masker. Kan bayi emang nggak bisa pakai masker pasti. Kita melindungi ibu-ibu hamil atau orang-orang lanjut usia yang belum bisa divaksin, gitu. Orang-orang lanjut usia yang kalau kena COVID bisa fatal. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi juga. Ya, terima kasih. Ini akhir presentasi saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Ya, selamat siang. Oke, thank you banget nih, dokter, paparannya sangat jelas dan mudah-mudahan membantu untuk yang lain ya. Untuk yang lain mungkin boleh mulai kirim pertanyaan di chat kalau ada yang mau tanyain. Nah, kita juga ada pertanyaan nih, Dok, dari Healthy Squad, dari sosmednya Squad. Itu banyak yang menanyakan tentang gimana sih ketika kita masih ada gejala ringan, bahkan setelah dinyatakan negatif dari COVID. Nah, ini ada yang nanya, jadi dia tuh masih merasakan ada seperti gampang lelah, terus dia cepat kehabisan nafas ketika dia setelah post COVID ini gitu. Padahal dia sudah negatifnya lama gitu. Nah, itu gimana, Dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang sering banget karena fenomenanya kan kita kenal dengan long COVID ya. Memang penyakit COVID ini pada beberapa orang itu akan bertahan lama gitu. Gejalanya ya, virusnya sendiri udah nggak ada. Kalau saya ibaratkan ke pasien itu biasanya kalau kita habis banjir tuh, rumah banjir, airnya sendiri udah surut, tapi kerusakan akibat banjirnya itu kan masih tersisa. Nah, itu yang nanti akan direspon sama tubuh. Nah, responnya itu perlu waktu, tergantung berat atau tidaknya. Makin berat waktu kita kena COVID, itu makin lama pemulihan. Bisa sampai lebih dari 3 bulan, bahkan bisa sampai 8 bulan. Gitu. Nah, kalau untuk yang masih cepat capek gitu ya, kemudian masih ada batuk-batuk dikit, napas masih cepat, itu dilihat dari jarak waktu kena itu berapa lama. Gitu. Kalau misalnya masih awal-awal, itu masih sesuatu yang sebenarnya wajar. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara olahraga yang pertama. Ya. Nah, olahraganya ini adalah olahraga bertahap. Jadi nggak bisa langsung maraton gitu. Jadi orang-orang kena COVID, terus dia cepat capek, olahraga dulu. Gitu. Olahraga tapi perlahan-lahan. Ya, maksudnya perlahan misalnya hari ini coba 10 menit jalan pendek aja. Kalau misalnya 10 menit dia udah nggak kuat, istirahat. Besok baru 10 menit lagi sampai dia kuat, baru ntar kita tambah tuh 15 menit, 20 menit, dan sebagainya. Kedua, cukup istirahat. Jangan lupa, karena tidur itu membantu pemulihan. Waktu kena COVID kan mungkin tidurnya berantakan, susah tidur, dan sebagainya. Jadi tidur yang cukup itu sangat penting. Ketiga, makan makanan bergizi. Ya, tidak ada makanan khusus gitu ya. Yang justru yang disarankan itu makanan yang bervariasi, makanan yang sehat dan seimbang. Nah, kalau untuk sesak juga sama tuh. Kalau misalnya dia sesaknya kalau aktivitas, nah itu latihan endurance yang kita tingkatkan. Yang tadi saya jelaskan, latihan olahraga pelan-pelan sampai makin naik. Jangan stres, itu juga penting. Jadi lakukanlah hobinya, gitu. Lakukan hobinya. Yang suka nonton film seri ya, lanjutkan nontonnya gitu. Yang penting makin dia happy, nah nanti akan pulih. Kalau misalnya udah sebulan tapi kok masih sesek, nah itu mungkin waktunya untuk mencari pertolongan. Ronsen kita periksa apakah ada sisa gitu, sisa. Kalau saya bilang ke pasien sisa luka di paru-paru kita. Nanti ada obat yang bisa membantu. Kira-kira gitu, Mbak Agni. Nah, untuk sisanya itu, Dok, itu ada yang nanya lagi, itu akan menetap di paru-paru atau gimana ya, Dok ya? Kalau pengalaman selama ini sih bisa kembali seperti semula. Ya, cuma perlu waktu. Saya bilang ke pasien saya perlu waktu. Ada yang
1 bulan, ada yang 3 bulan, tapi membaik sih rata-rata gitu. Rata-rata membaik. Jadi cuma perlu apa ya namanya kesabaran sama perlu waktu. Berarti nggak perlu panik ya dok ya, itu memang kita perlu penyembuhannya itu tidak hanya hitungan hari gitu ya, mungkin ada berbulan-bulan dan itu tiap orang beda-beda ya dok ya. Betul, tiap orang beda-beda tergantung berat tidaknya penyakit. Oke. Nah ini udah ada pertanyaan masuk nih, kan kita cuma jawab ya. Diana Putri mau tanya penjelasan tentang reseptor AC2 tadi Kak. Ini Ya. mungkin refer ke yang mana ya? Yang tadi mungkin slide saya tadi sebentar. Ya boleh silakan dok. Oke, itu tadi saya sempat jelasin di awal. Sebenarnya ini apa tuh hal ilmiah, tapi saya coba buat ringkas gitu. Oh ya, ini dia. Jadi mungkin tadi pertanyaannya yang ini kali ya. Jadi di dalam badan kita itu ada banyak reseptor. Gitu. Reseptor itu pintu masuk. Nah, untuk si virus ini, si virus SARS-CoV-2 ini supaya bisa masuk ke dalam badan, itu harus berikatan sama namanya reseptor S2. Ini sesuatu yang nggak bisa kita cegah gitu, karena kita memang ada reseptornya. Begitu dia udah berikatan, di gambar yang kanan ini, begitu dia udah berikatan, baru dia bisa masuk. Jadi kalau dia nggak berikatan, sebenarnya dia nggak bisa masuk tuh. Kira-kira itu, ini yang dimaksud kali ya, reseptor S2 itu. Dan itu ada di hampir seluruh organ kita, reseptor S2-nya itu. Makanya gejala COVID itu bisa di hampir seluruh organ. Oke. Mudah-mudahan ini ya menjawab ya Kak Diana ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dok yang banyak banget ditanyain oleh Healthy Squad lainnya tentang vaksin. Nah, vaksin ini ada yang nanya sebenarnya berapa lama sih setelah COVID boleh divaksin? Lalu kenapa sih kalau yang kejadian itu setelah vaksin tapi masih terpapar oleh COVID? Nah, itu kenapa tuh dok? Oke, baik. Terima kasih, ini pertanyaan bagus banget nih. Dan memang banyak ditanyakan oleh pasien-pasien saya juga. Berapa lama setelah terinfeksi ya? Jadi kalau peraturan pemerintah, jadi kan vaksin ini kan suatu program nasional ya. Jadi ada aturan-aturannya. Dari pemerintah itu kalau kita habis terkena infeksi COVID-19 itu tunda 3 bulan vaksinnya. Tujuannya sebenarnya karena vaksin kita itu masih terbatas. Vaksin kita masih terbatas, jadi kita harus memvaksin orang-orang yang lebih renta, orang-orang yang lebih rapuh, orang-orang yang lebih memerlukan. Jadi ketika kita terkena infeksi COVID-19, itu masih ada antibodi yang cukup kuat gitu untuk mencegah infeksi berikutnya sampai kira-kira 3 bulan. Kira-kira itu dasar ilmiahnya. Jadi kenapa pemerintah membuat rekomendasi bahwa pasien-pasien yang setelah COVID itu bisa vaksin setelah 3 bulan. Nah, kalau setelah vaksin apakah masih bisa terkena? Nah, ini makanya kenapa saya jelasin yang diagram yang ini. Terlihat nggak Mbak Agni? Jadi kalau saya jelasin tadi kan virusnya itu masuk lewat hidung, lewat mulut. Ya, jadi vaksin itu ketika divaksin apakah masih bisa kena? Masih bisa. Terutama kalau orangnya nggak pakai masker, orangnya nggak jaga jarak. Karena vaksin itu sebenarnya melatih tubuh kita agar cepat merespon kalau nanti suatu saat virusnya masuk beneran. Kalau dalam keadaan normal, begitu ada virus masuk ke dalam badan, itu tubuh kita kan akan mengenali, oh ada benda asing nih. Tapi yang mengenali awal-awal ini itu apa ya istilahnya cuma komponen darah putih yang tidak terlalu spesifik gitu. Jadi kalau ibaratnya ada maling, itu yang nangkep pertama itu baru hansip atau orang-orang sipil tuh yang lagi ronda. Tapi kan perlu yang lebih kuat, perlu tentara, perlu polisi. Nah, kalau seseorang terinfeksi alamiah, itu perlu waktu tuh dari mengenali si virus sampai manggil si polisi atau tentara itu. Dengan divaksin, itu kan kita dikenalin. Jadi kita
dikanalin dengan si virus ini, tapi dengan komponen yang tidak berbahaya. Jadi bukan virus hidup dimasukin, enggak. Virus yang sudah mati, sebagian dari virusnya saja atau materi genetiknya saja. Tujuannya itu nanti udah terlatih, udah terbentuk sel memori, berikutnya ketika virus aslinya datang, itu udah siap. Dalam waktu cepat, tentara udah bisa dikerahkan untuk membasmi si virus. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, kan ada beberapa kasus nih dok, jadi dia habis vaksin, dia merasa dia udah selesai vaksin, terus dia langsung jalan-jalan gitu. Nah, waktu jalan-jalan dia langsung terpapar COVID. Nah, itu apakah memang ada waktu dok berarti habis vaksin itu kita bukan berarti kita harus udah kebal gitu ya. Ada waktu yang untuk kita butuh perkenalan gitu sama vaksin ini. Nah, itu kira-kira berapa lama sih dok? Betul, iya. Jadi perlu waktu tubuh juga kan untuk meresponnya kan, untuk merespon si vaksinnya. Jadi kalau di penelitian-penelitian itu antibodi, sel memori itu perlu waktu kira-kira paling cepat 2 minggu setelah vaksin dosis lengkap. Jadi bukan dosis pertama ya, 2 minggu Dosis setelah lengkap vaksin ya? dosis lengkap atau 1 bulan. 1 bulan setelah dosis lengkap itu antibodi sama sel memorinya udah cukup tuh. Gitu. Cuma ya jangan ditantang gitu, jangan nggak pakai masker nanti masuk. Karena kalau lebih bagus ya jangan sampai virusnya masuk gitu kan. Kalau udah keburu terlanjur masuk, ada antibodi setelah vaksin, ada kekebalan tubuh setelah vaksin yang bisa mengatasi. Kira-kira gitu. Misalkan nih dok, dia habis vaksin dosis pertama, lalu dia kena COVID. Nah, untuk dia vaksin kedua lagi, itu dia butuh 3 bulan lagi nggak dok? Atau sebenarnya boleh aja gitu? Oh ya, kalau misalnya dia dosis pertama udah selesai, kemudian nggak berapa lama misalnya dia kena, itu dia harus tunda 3 bulan untuk dosis kedua. Ya, dan tidak perlu pengulangan. Jadi nggak usah diulang lagi dari awal, cukup dosis keduanya 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh. Oke. Oke, berarti buat teman-teman yang udah vaksin juga tetap harus ini ya, prokes ya, jangan mentang-mentang vaksin langsung bebas gitu. Oke, ini ada pertanyaan banyak lagi tentang ibu hamil dan menyusui. Nah, sebenarnya gimana sih dok untuk pencegahan untuk ibu hamil dan apakah ketika sedang menyusui itu boleh divaksin? Oke, baik. Ini juga teman-teman Health Squad nih pertanyaannya itu ya bagus-bagus. Jadi kalau untuk ibu hamil, pencegahan ibu hamil itu sama seperti populasi umum, ya. Cuma kita memang harus sadar bahwa ibu hamil ini termasuk populasi yang rentan ya, rentan. Jadi jaga jarak itu kan udah mutlak, jaga jarak. Maksudnya jaga jarak itu dengan menghindari kerumunan-kerumunan gitu. Jadi kalau nggak perlu banget ibu hamil jangan diajak misalnya ikut bazar apa gitu ya yang orang banyak berdesak-desakan ya jangan. Hindari kerumunan. Ibu hamil itu harus hindari kerumunan. Pakai masker, jelas pakai masker. Kemudian cuci tangan sesering mungkin. Hindari ruang tertutup gitu. Misalnya terpaksa banget harus makan di luar gitu ya. Ya cari yang tempat terbuka. Jadi jangan yang ruang tertutup ber-AC, ventilasinya tidak baik jangan. Kemudian vaksin ya. Sekarang kan untuk ibu hamil udah boleh vaksin 13 minggu kehamilan sampai 33 minggu. Jadi vaksin begitu ada kesempatan vaksin. Dan yang juga penting adalah vitamin D-nya ya. Ini tadi saya belum terlalu bahas vitamin D itu harus cukup banget nih. Rata-rata orang Indonesia itu vitamin D-nya kurang. Dan vitamin D ini kan sangat penting sebenarnya untuk sistem pertahanan tubuh yang baik. Jadi konsumsi vitamin D yang cukup. Nah, seberapa cukupnya tergantung berapa kadar vitamin D kita. Harusnya itu di atas 30. Tapi kalau bisa di atas 40 lebih baik lagi. Kira-kira itu kalau untuk ibu-ibu hamil. Oke, ini ada yang nanya lagi nih dok. Misalkan apakah aman bagi ibu untuk menyusui jika sedang terinfeksi oleh COVID? Oke. Oh ya tadi saya lupa pertanyaan yang sebelumnya yang apakah ibu menyusui sudah bisa divaksin? Sudah bisa dia, Pak, ya. Ya sudah bisa. Kemudian ibu menyusui tapi kena COVID, tetap lanjutkan ASI-nya. Ya, tetap lanjutkan ASI-nya dengan catatan ketika menyusui bayinya pakai masker, cuci tangan sebelum dan cuci tangan sesudah memegang bayinya.
Jadi ASI itu tetap disarankan diberikan, jangan di stop karena ibunya positif, jangan. Oke. Nah, Dok, ini ternyata selain kita mesti melawan virus, tapi kita juga mesti melawan misinformasi atau hoax gitu ya di Indonesia ini. Nah, gimana nih, Dok, dengan banyak informasi atau hoax yang memikirkan bahwa vaksin itu buatan lah atau diisi oleh chip lah kayak gitu. Nah, gimana caranya kita melawan argumen itu ketika sekeliling kita tuh sebenarnya seperti itu gitu, Dok? Iya, betul. Jadi di tengah pandemi ini, ya pandemi COVID ini, kita juga ternyata dipaparkan dengan tsunami informasi yang begitu banyak gitu. Nggak cuma di kalangan awam, di kalangan medis pun setiap hari banyak artikel-artikel baru yang kita harus harus evaluasi dulu benar atau enggak. Jadi kalau untuk mengatasinya, pertama, begitu ada informasi baru, tahan tangannya gitu. Jadi jangan cepet-cepet. Ya itu kita sering gitu kan. Begitu ada informasi, wah langsung lah share. Baca dulu, terus lihat siapa yang keluarin informasi itu. Apakah dikeluarkan oleh ahlinya atau bukan gitu. Jadi kalau misalnya ada misalnya seorang insinyur tiba-tiba dia keluarin statement tentang bidang kesehatan, nah itu harus hati-hati. Begitu juga misalnya dokter, saya ngeluarin statement tentang ekonomi gitu kan, itu harus hati-hati. Dan sekarang untungnya itu Google sudah ada di mana-mana ya, internet di mana-mana, bahkan WhatsApp juga teman-teman bisa, mungkin beberapa bisa langsung tanya ke dokter atau ke dokter spesialis yang teman-teman kenal gitu, bisa lewat Instagram, bisa lewat WhatsApp. Jadi yang paling penting ya harus lihat dulu sumbernya dari mana, tahan diri kita, jangan kita yang justru menyebarkan informasinya. Cross check selalu, cross check bisa dari yang ahlinya, bisa dari media massa yang terpercaya atau dari teman-teman dokter atau teman-teman dokter spesialis yang teman-teman kenal. Kira-kira gitu. Nah, gimana tuh, Dok, untuk melawan ketika bahkan keluarga udah jangan vaksin gitu. Gimana caranya kita melawannya gitu? Kita harus ngomong apa gitu, Dok? Kalau ini pendekatannya harus per keluarga ya, karena kan nilai yang dipegang keluarga itu beda-beda. Kalau saya mungkin akan menyajikan data gitu. Menyajikan data, kita lihat contoh Jakarta ya. Jakarta tempat saya tinggal, itu kan vaksinasinya sudah lebih dari 100%, 108, 110 kalau nggak salah tuh, yang dosis pertama. Dosis keduanya sudah lebih dari 70%. Kasus barunya bagaimana? Gitu. Mungkin saya akan coba sajikan data gitu bahwa vaksinasi ini memang penting gitu. Tadi juga saya sajikan data gambar ronsen ya, gambar ronsen kalau orang yang belum divaksin dibanding yang sudah divaksin seperti apa. Dan tentunya ini juga kita harus harus juga dengan hormat gitu menjelaskannya, apalagi kalau misalnya di keluarga kita itu ada yang lebih tua gitu. Kita coba jelaskan bahwa sebenarnya vaksin ini tujuannya memang untuk melindungi mereka gitu, agar pandemi ini cepat selesai. Kira-kira begitu. Nah, Dok, ini banyak juga nih nanya tentang ketika sedang mengalami COVID gitu ya. Nah, ini ada yang nanya, apa sih harus dilakukan ketika lagi malam-malam gitu, terus dia mengalami penurunan saturasi oksigen gitu. Sementara dia isoman sendiri di rumah. Itu apa yang harus dilakukan, Dok? Oke. Iya, ini situasi yang sering kita alami ya, Juli Agustus kemarin ya. Memang rumah sakit penuh di mana-mana, jadi beberapa terpaksa isolasi mandiri. Jadi yang pertama kan sebelum kita melakukan isolasi mandiri kan tadi kalau saya jelaskan ini dia di slide saya, itu kan kita harus menghubungi Satgas COVID setempat dulu kan. Kemudian ke dokter dulu, ini tujuannya supaya kita tahu kalau nanti perburukan harus kemana, jadi nggak panik. Ini pertama dulu nih, kalau misalnya, ini kan mudah-mudahan nggak kejadian di kita ya, cuma yang pertama itu harus ada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang memantau
teman-teman gitu. Jadi ketika nanti tengah malam sesek, orang itu pertama kali teman-teman hubungi, nggak bingung gitu. Ya, ini biasanya dilakukan bisa oleh puskesmas atau dokter pribadi kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, nah, yang bisa dilakukan pertama posisi proning misalnya kan, udah pernah saya jelaskan juga di video squat health, posisi proning, coba suruh tengkurap pasiennya. Tengkurap 30 menit, atau kalau nggak bisa, miring kanan, miring kiri, atur napasnya, tarik dengan teknik pernapasan. Jadi teknik pernapasan itu tarik napas dalam, terus tahan 5 detik, habis itu buang. Terus, nanti lihat tuh saturasinya naik atau enggak, napasnya berkurang atau enggak. Sambil melakukan itu, sambil kita mencari pertolongan untuk rumah sakit. Karena ketika udah sesak, itu artinya harus udah dirawat. Jadi semua yang saya ajarkan, semua yang saya ceritakan tadi itu adalah tata laksana sementara gitu, sebelum dibawa ke rumah sakit. Gitu kira-kira. Oke, berarti memang paling aman memang harus ketika sakit langsung cari ini ya pendamping dokter gitu ya. Maksudnya Betul. jangan sampai kita asal treat sendiri gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi isolasi mandiri itu bukan isolasi keputusan pasien gitu. Saya mau isoman tidak gitu. Isolasi mandiri adalah isolasi ketika kondisi pasiennya benar-benar bisa gitu. Benar-benar mandiri gitu. Kalau misalnya ke belakang harus dibantu, terus makan harus dibantu, kan bukan mandiri lagi namanya. Kan isolasinya bukan mandiri. Jadi penting untuk mencari bantuan ke tenaga kesehatan atau dokter terdekat. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih, Dok, ketika berjemur, itu kan jadi banyak yang berjemur untuk mendapatkan vitamin D gitu. Nah, sebenarnya lebih bagus mana sih untuk mendapatkan vitamin D itu lewat berjemur atau minum vitamin pil gitu, Dok? Keduanya penting ya, keduanya penting. Tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya kadar vitamin D itu sebisa mungkin di atas 40 kalau bisa ya. Nah, itu bisa didapat dari suplemen vitamin D, tapi penting juga untuk sinar matahari, karena sinar matahari kan ntar yang mengubah menjadi bentuk aktifnya. Jadi kalau, dan nggak cuma dari sinar matahari, dari makanan-makanan juga bisa ya. Dari makanan-makanan yang tinggi vitamin D, misalnya ikan salmon gitu ya, yogurt, jamur, sereal, telur, itu juga tinggi vitamin D. Kita gabung dengan jemur di matahari. Nah, untuk jemurnya juga memang bukan sembarang berjemur ya. Jadi yang harus kita perhatikan tuh sebelum jemur sebaiknya pakai tabir surya dulu atau sunscreen. Kalau bisa itu dengan SPF yang 30 ke atas. Tujuannya biar kita ketika berjemur nggak malah kena sunburn gitu. Juga melindungi dari kanker kulit. Kemudian jadwal dan durasi berjemurnya juga penting. Sebenarnya 10-15 menit cukup, dan nggak usah seluruh badan kita, cukup 60% sebenarnya. Jadi nggak usah juga telanjang dada untuk bisa dapat vitamin D. 60% cukup, 10-15 menit. Jamnya jam berapa? Nah, ini penelitian beda-beda ya. Cuma hasil rangkuman saya itu sekitar jam 9 sampai jam 11. Itu jam yang cukup adekuat tapi juga aman untuk kita. Dan yang penting juga ketika berjemur tetap protokol kesehatan. Jadi jemur tapi rame-rame sama aja. Ya kan, atau jemur tapi nggak pakai masker. Nah, iya betul. Kira-kira gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, Dok, ketika mau tes PCR tapi lagi batuk pilek, nah itu akan ngaruh ke hasilnya nggak, Dok? Oh iya, ini juga banyak pertanyaan yang muncul ya. Kalau pilek jangan PCR dulu gitu ya. Jadi saya bisa katakan dengan jelas bahwa itu informasinya tidak tepat. Kenapa? Nah, ini saya pakai, ini gambar saya kelihatan kan, Mas? Kelihatan, Dok. Nah, jadi kalau kita PCR itu kan kita masukin swabnya ke hidung kan nih, ke hidung nih, sampai ke dalam atau ke mulut nih, sampai ke bagian kerongkongan. Kalau seseorang itu nggak ada virusnya, ya nggak akan positif. Gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kami tenaga kesehatan itu tiap bulan diswab. Tiap bulan diswab kan, swab rutin, dan beberapa kali saya juga diswab ketika lagi pilek. Karena kan saya memang ada alergi, jadi sering tiba-tiba pagi-pagi pilek.
negatif aja. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada virusnya, itu di swab bagaimanapun akan negatif, berapa kali pun akan negatif. Tapi kalau ada virusnya, ada virus si SARS-CoV-2 ini akan jadi positif. Kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin kita balik lagi pembahasan tentang vaksin nih, Dok. Karena ternyata masih banyak banget yang pengen tahu tentang vaksin ini. Mungkin kita juga tugas kita semua ya, Dok. Ya, misalnya kita juga Squad Health sebagai media, dokter juga sebagai dokter untuk terus-terusan edukasi gitu tentang vaksin ini gitu. Nah, pertama pertanyaannya, Dok. Ketika vaksin itu sebenarnya kita harus di kondisi tubuh seperti apa sih? Karena kan ada yang bilang, oh jangan kalau lagi nggak fit, jangan vaksin gitu. Nah, terus ada yang nanya nih dari Muhammad, bagaimana ketika suntik vaksin itu berbarengan dengan suntik KB? Dan ketika itu apakah harus dijeda gitu antara suntik KB sama suntik vaksin? Nah, itu gimana, Dok? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab yang itu dulu ya. Apakah perlu dijeda? Tidak perlu ya. Jadi tidak perlu karena beda. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung gitu suntik KB dengan vaksin. Kalau kondisi apa yang boleh divaksin, tidak boleh divaksin, ya sebenarnya kalau misalnya kita sedang infeksi, ya itu jangan divaksin. Kenapa? Karena tadi tujuan vaksin adalah melatih antibodi, melatih sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem kekebalan tubuhnya lagi ngelawan infeksi lain, ya jangan dibagi tugasnya, jangan divaksin. Gitu. Jadi kalau teman-teman lagi demam, lagi batuk, gitu ya, lagi nggak enak badan, ya tunda dulu sampai sembuh total, baru divaksin. Kalau ada komorbid gimana? Ada diabetes, ada hipertensi, kontrol dulu. Maksudnya kontrol itu ketika tensinya dinyatakan aman. Pasien hipertensi misalnya kan bisa divaksin kalau di bawah 180. Jadi kalau sampai tensi masih 220, 230, itu diobati dulu, ke dokter dulu. Begitu juga sebenarnya untuk penyakit-penyakit komorbid lain. Jadi kalau ada komorbid bukan berarti tidak bisa divaksin, justru harus divaksin. Catatannya komorbidnya harus dikontrol dulu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, nah untuk tipe vaksinnya gimana nih, Dok, kalau yang komorbid? Karena kan kemarin sempat banyak kabar tuh waktu Pfizer sama Moderna tuh masuk. Jadi kayak, oh aku maunya Pfizer atau aku maunya Moderna karena AstraZeneca efek sampingnya parah gitu. Nah itu gimana, Dok, untuk pilih vaksin jenis apa? Nah, itu yang tadi saya jelaskan di slide ya, bahwa saat ini nggak usah pilih gitu, ya nggak usah pilih. Jadi begitu ada kesempatan mau divaksin, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, keempatnya sama-sama bagus. Keempat-empatnya sudah di-approve sama WHO, ya kan, organisasi dunia. Empat-empatnya udah di-approve sama BPOM. Gitu. Jadi empat-empat itu sama bagusnya gitu. Efek samping Sinovac, efek sampingnya emang ringan, gitu ya, orang ngantuk-ngantuk gitu. Moderna sama Pfizer biasa sampai demam, sampai meriang, tapi itu reaksi vaksin gitu. Namanya badan kita dimasukkan zat dari luar pasti akan merespon. Jadi kalau saya pribadi sih saranin ke teman-teman, begitu ada kesempatan vaksin, karena kita nggak tahu kapan nih kita bakal kena si virusnya, gitu. Bisa aja dalam perjalanan pulang, gitu, amit-amit ya. Jadi begitu ada kesempatan, vaksin aja. Semua vaksin yang ada tuh sama bagusnya. Oke, nah ada perbedaan nggak, Dok, ketika vaksin pertama jenis lain, lalu vaksin kedua jenis lain itu? Oke, itu namanya mix and match ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu vaksin pertama dan keduanya masih sama, gitu. Jadi yang programnya gitu, nggak jadi nggak orang itu nggak akan bisa dapat vaksin satunya Sinovac, keduanya beda, misalnya keduanya Astra, kecuali orangnya alergi terhadap vaksin pertama, gitu. Jadi sampai saat ini sih di Indonesia itu belum menganut yang vaksin satu sama keduanya beda. Jadi tetap satu duanya sama dulu. Nah, nanti mengenai vaksin ketiga atau booster itu nanti masalah beda lagi. Tapi nggak ada yang dicampur gitu, belum ada kita. Oke, nah kita udah di penghujung acara nih, guys. Untuk para Healthy Squad,
thank you banget udah ikutan dan mendengarkan. Untuk Dokter Chandra juga paparannya sangat jelas, sangat keren banget. Nah, ternyata masih banyak banget yang punya misinformasi dan hoax ya tentang vaksin. Nah, ini udah jadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Bukan hanya dokter, tapi juga kita sama-sama gitu ya, sama-sama tadi seperti yang dibilang oleh Dokter Chandra. Ketika kita membaca sesuatu, jangan kita langsung forward gitu, jangan kita langsung kasih tahu, tapi kita cerna dulu gitu. Kita juga menjadi benteng. Jangan sampai nanti karena kita asal forward, nanti ada saudara kita atau teman kita yang akhirnya nggak mau vaksin, tapi ternyata dia kena COVID dan akibatnya fatal gitu. Kita tuh bukan berarti kita tidak punya andil gitu, kita juga punya andil. Dan ketika kita memberikan informasi juga jangan asal gitu. Make sure kita dapat informasi dari yang terpercaya atau kredibel. Jadi seperti tadi dokter bilang, jangan insinyur ngomong tentang kesehatan, kita harus filter gitu. Oke, nah jadi jangan takut vaksin ya, tadi yang udah kita note dengan sangat bold, jangan takut vaksin dan pakai vaksin apa saja yang ada. Selama itu yang memang di-approve ya dok ya di BPOM. Kayak gitu. Nah, dokter mungkin ada kata-kata terakhir di acara ini yang mungkin mau disampaikan lagi. Silakan, Dok. Iya, kata-kata terakhir. Jadi pandemi ini sebenarnya nggak bisa selesai kalau misalnya kita hanya ngandelin pemerintah ya. Jadi kita sendiri itu harus aktif, harus ambil bagian. Gitu. Tujuannya ya tadi itu kita mau melindungi orang-orang yang kita sayangi gitu, melindungi diri sendiri, melindungi orang-orang yang kita sayangi. Kalau misalnya seluruh masyarakat ikut serta gitu, ikut ambil bagian vaksin, pakai masker, jaga jarak, tidak menyebarkan informasi-informasi hoax, karena informasi hoax itu bisa bikin orang lain yang nggak ngerti percaya, akhirnya bisa meninggal gitu. Nggak usah ke dokter, nanti di COVID kan, akhirnya meninggal isolasi mandiri di rumah. Itu sangat menyedihkan gitu. Jadi pandemi ini tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi mari kita lakukan di semua bidang pekerjaan kita gitu. Nggak harus dokter, nggak harus nggak harus tenaga kesehatan, di manapun, di tempat kerja teman-teman, di keluarga teman-teman gitu. Pasti kalau satu-satu itu perubahannya kayak kecil, tapi kalau rame-rame itu bisa jadi perubahan yang luar biasa. Kira-kira gitu dari saya. Oke, untuk Healthy Squad lainnya jangan lupa ya, isi absen sudah ada di chat. Oke, kalau gitu segitu dulu paparan dari Dokter Chandra. Untuk kalian yang mau join, boleh join ke Telegram Squad Health Community kalau pengen kasih kasih idea kita mau bikin acara apa lagi nih, mau bikin konten apa lagi nih. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk join. Oke, kita mau foto bareng dulu nih. Semuanya mungkin boleh nyalakan kameranya. Mungkin dokter boleh di share screen-nya boleh dimatikan dulu, Dok. Oke, yuk kita nyalakan kameranya biar kelihatan cantiknya, gantengnya. Oke, mungkin Min Health boleh di ini ya. Kita ada 2 slide. Jadi slide pertama dulu kita screenshot. Oke, saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. Tahan dulu slide 2-nya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, thank you semuanya. Thank you, dokter. Makasih buat Healthy Squad semuanya dan Dokter Nur Chandra ya yang mengisi acara hari ini. Terima kasih dan sehat selalu.